Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Tante Riki akan sharing kembali pernah didiagnosa kista dan pada akhirnya memang ketahuan Tante Riki mengidap hidrosalping. Seperti apa ceritanya bisa seperti itu? Jadi buat moms-moms yang sedang mencari informasi ini bisa disimak dan bisa diambil pelajarannya, karena Tante Riki akan sharing pengalaman pribadi perjalanan ke belakang. Oh ya, buat moms-moms jika ingin lebih lengkap lagi mengetahui Tante Riki sembuh dari PID, bagaimana gejalanya, dan lain sebagainya, videonya ada di playlist kesehatan. Jadi moms-moms bisa melihat untuk video yang lainnya. Seperti yang sudah pernah Tante Riki sharingkan, jika Tante Riki pernah mengunjungi rumah sakit, hampir 5 rumah sakit, dan itu diagnosanya ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Sebelum Tante Riki didiagnosa hidrosalping dan radang panggul, Tante Riki pernah didiagnosa kista. Jadi memang di dokter yang pertama pernah mengkuretase Tante Riki itu tidak terlihat kista ataupun hidrosalping. Tetapi saat Tante Riki kontrol kembali ke salah satu rumah sakit, itu Tante Riki malah didiagnosa kista di kanan dan di kiri. Dan Tante Riki berpindah kembali ke dokter yang lain, itu ternyata hidrosalping ataupun cairan perlengketan. Disitulah Tante Riki didiagnosa atau divonis mengidap sakit radang panggul karena memang ada keluhan sakit setiap bulannya. Jadi seperti ini saat Tante Riki kontrol ke dokter tersebut, dan memang dokternya bilang kista. Tetapi setelah konsultasi lagi di dokter yang berbeda dan rumah sakit yang berbeda, itu 2 rumah sakit menyatakan jika ini bukan kista tetapi hidrosalping ataupun cairan perlengketan. Jadi cairan perlengketan itu terlokalisir atau menggumpal. Menurut dokter yang menangani Tante Riki, dia mengatakan jika memang mungkin saru-saru seperti kista, tetapi ini cairan. Jadi cairan yang terlokalisir. Mungkin saat Tante Riki kontrol ke dokter yang ke Tante Riki kena kista, posisi cairannya dia dekat ovarium ya. Jadi terlihat seperti kista. Tetapi pas Tante Riki kontrol kembali ke rumah sakit, di 2 rumah sakit dan di 2 dokter yang berbeda, fix mereka menyatakan ini hidrosalping karena posisinya memang jelas itu fluid free dan posisinya nggak di dekat ovarium. Karena Tante Riki di USG transvagina langsung, dan ini yang disebut pseudokista menurut dokternya. Jadi bahasanya tuh memang baru Tante Riki dengar saat Tante Riki merasakan keluhan-keluhan ini. Jadi Tante Riki banyak sekali mengambil ilmu dari keluhan dan rasa yang Tante Riki alami selama hampir 2 tahun terakhir berobat, konsultasi, dan mendatangi banyak dokter serta rumah sakit. Jadi mungkin pelajaran yang bisa diambil oleh moms-moms jika didiagnosa suatu penyakit tertentu, saran Tante Riki, coba datangi lagi dokter yang lain, di rumah sakit yang lain sih kalau bisa. Karena setiap dokter tuh dia memiliki analisa, ilmu, jam terbang, dan pengalamannya masing-masing. Untuk bisa kita evaluasi apakah hasil akhirnya sama atau tidak. Jadi kita bisa nanti tarik kesimpulannya dari diagnosa beberapa dokter tersebut, karena jangan sampai penanganan kita salah. Ya walaupun memang resikonya kita akan sangat banyak mengeluarkan biaya dan menguras waktu dan tenaga tentunya. Karena kita bukannya tidak percaya dengan satu dokter ya, namanya ikhtiar, kita cari tahu dulu agar penanganannya tepat. Kita juga nggak boleh zolim sama badan kita sendiri ya. Karena jika salah-salah diagnosa, kita meminum obat yang bukan seharusnya untuk kita, jadi akan berpengaruh juga ke badan kita. Malah nanti timbul penyakit yang lain setelahnya. Jadi buat moms-moms atau teman-teman yang sedang mungkin berobat entah penyakit apapun, selalu cari second option ya. Jadi pilihan kedua untuk mencari dokter alternatif dan bisa
dievaluasi seperti apa diagnosanya di dokter dan rumah sakit yang lain. Dari 6 dokter, 4 dokter mengatakan ada cairan fluid free. Jadi 2 dokternya memang ada yang mengatakan kista dan 4 dokternya mengatakan jika memang hidrosalping bukan kista. Semoga sharing pengalaman kali ini Tante Riki bermanfaat untuk moms-moms ambil pelajarannya saat kita dideteksi ataupun didiagnosa penyakit tertentu, bukan hanya kista, bukan hanya hidrosalping ataupun radang panggul. Penyakit apapun itu bisa moms-moms ambil pelajarannya dari sharing Tante Riki ini. Terima kasih yang sudah menonton video sharing ini sampai selesai. Tunggu lagi video sharing-sharing yang lainnya. Support terus channel Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ataupun DM Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.